Maka tidak mungkin, ini pikiran saya yang diminta oleh host, tidak mungkin hanya bergerak sendiri Febri Adriansyah. Iya, artinya duit sebanyak itu harus lebih dari satu orang lah kayak gitu. Harus lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Menurut saya lebih dari satu orang. Dari awal juga kita sudah tahu mekanisme praktek hukum acara ini sudah tidak sesuai dan sebagainya. Kan ketua dari Tangsel ini perdana. Mungkin Pak Alfred ada tanggapan lain terkait dengan proses ini. Apakah bisa tidak menjadi tersangka kayak gitu? Ataukah mungkin ada skenario lain bahkan pra peradilan gitu? Hukum acara pidana itu tidak hanya cukup 2 alat bukti. Tapi berbicara soal bagaimana mekanismenya. Apakah si tersangka sebelum dia kan dulunya terduga dulu kan? Terduga, tersangka, terpidana, terdakwa, terpidana. Mekanismenya itu memang tidak berjalan. Jadi memang ini aneh sekali karena duit barang buktinya sudah besar dilakukan oleh aparat penegak hukum, lalu kemudian proses hukum acara pidananya memang carut malu begitu. Mungkin apa bisa gugur di pra peradilan nanti dari materi mereka soal duplikasi status hukum ini? Ya kalau menurut saya pasti akan gugur kalau dilempar ke kejaksaan. Ya, karena kan yang sudah kita bahas tadi dari awal yang saya bilang tuh, ini seharusnya yang mengambil alih kan harusnya Polri. Jangan kasih ke kejaksaan ini barang. Karena kalau ini tersangka ini dikasih ke kejaksaan, pasti ini melempem. Karena ini orangnya dia. Ya. Oke, kita hadir lagi dalam kegiatan diskusi, yaitu kegiatan bicara setengah kamar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Di sini hadir Ketua Calon Cabang GMKI Tangerang Selatan. Selamat datang Ketua. Ada juga Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Cabang GMKI Jakarta. Ada juga Ketua GMKI Cabang Bekasi dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia masa bakti 2025-2027. Oke kawan-kawan, kita di saat ini akan membahas dan mengulas ada beberapa topik ataupun pembicaraan terkait dengan proses hukum yang dialami oleh ex-Jampitsus Bung Febri Adriansyah. Kita akan membahas dengan tema diskusi yaitu publik berhak tahu, mengulas perkembangan isu hukum yang berkaitan dengan Febri Adriansyah. Mungkin kawan-kawan juga sudah mengetahui dan melihat di beberapa sumber-sumber di media sosial juga terkait dengan perkembangan kasus ini, mulai dari awal disitanya barang bukti di beberapa titik rumah kediaman yang diduga milik mantan Jampitsus saudara FAM sendiri. Jadi kurang lebih ada uang hampir 0,5 triliun dan emas 74 kilogram. Jadi ini sangat mengguncang publik kawan-kawan. Kita juga sebagai mahasiswa, sebagai gerakan pemikir juga perlu juga mengambil bagian, apalagi kita di civil society. Jadi kita perlu mengambil bagian dari permasalahan ini sebagai bentuk kontrol dan partisipasi untuk mengawasi pemerintahan itu sendiri. Apalagi yang terlibat langsung ini salah satu mantan jaksa muda pidana khusus pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mungkin kawan-kawan dari keempat pembicara atau penanggap ini bisa memberikan pikiran ataupun gambaran awal terkait dengan permasalahan ini. Mungkin saya berikan kesempatan dulu untuk Pak Ketua Calon Cabang Tangsel sendiri. Mungkin dipersilakan Pak Ketua. Terima kasih moderator. Saya pikir tema yang sangat baik dan bagus untuk dibahas karena memang kita tahu juga bahwasanya memang tanggal 8 Juli negeri ini memang dihebohkan dan dipikirkan dengan peristiwa penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini mereka melakukan penggeledahan dengan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang, yang mana dari tanggal 8 Juli 2026 berkembang ke tanggal 9 Juli 2026 dilakukan kembali penggeledahan dan menghasilkan ditemukannya
74 kilogram emas dan juga ratusan uang dalam bentuk asing dan rupiah hampir 500 miliar. Iya. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwasanya dari proses penanganan hukum yang terjadi terhadap Febri Adriansa, bahwasanya ada pelanggaran-pelanggaran hukum, di mana kita teliti bahwasanya dari mulai penyelidikan, yang mana penggeledahan ini adalah bagian dari penyelidikan, sampai ke penyidikan atau penetapan tersangka yang biasa kita sebut dengan P19, adanya pelanggaran atau kekeliruan yang tidak berdasar. Itu bisa dibuktikan dari mana? Dari proses tahapan yang dilakukan oleh kepolisian ini tidak sebagaimana mestinya ataupun ketentuan hukum acara pidana. Kita tahu minggu lalu beberapa akademisi khususnya profesor di bidang hukum ini juga menyampaikan kritik dan catatan tajam terhadap proses penanganan perkara terhadap Febri Adriansa, bahwasanya ada kekeliruan dan tidak berdasar sebagaimana hukum acara pidana. Nah, saya pikir ini juga harus diteliti oleh kita selaku mahasiswa, walaupun hari ini sampai detik ini gelombang-gelombang perjuangan dari mahasiswa masyarakat terus berkembang, bahkan juga dengan catatan bahwa mereka ingin memperjuangkan terkait penanganan kasus dugaan TPPU yang terjadi harus adanya transparansi dan objektivitas. Karena sedari awal bahwa mekanisme penanganan perkara ini sudah dinilai cacat hukum. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kiranya itu sebagai pembuka dari saya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Sekian moderator. Tadi Bung Kecap tadi Ketua Ismail sampaikan bahwa mungkin ada beberapa cacat hukum dalam pelaksanaan awalnya, mulai dari penyelidikan sampai pada tahapan penetapan tersangka. Mungkin ada dugaan kayak gitu cacat hukum. Apa pikiran dari Ketua untuk memulai diskusi kita di saat ini terkait dengan proses ini? Apakah memang sudah benar ataukah memang ada cacat hukum yang dilakukan oleh kepolisian sendiri? Mungkin Ketua. Terima kasih untuk Kakak Sefu. Ya, pertama-tama memang udah jelas pasti cacat hukum, karena yang dijelaskan oleh Polri bahwasanya kasus ini kan sudah dilihat atau sudah diamatin dari 2024 kasus ini. Tapi kenapa hari ini yang diledakkan tuh hari ini? Ini kan berarti ada indikasi yang lawan dan melawan. Ini yang seharusnya Indonesia tuh pengennya seperti ini. Hancurkan orang-orang yang menghancurkan Indonesia. Benar. Ya kan? Bahwasanya kejaksaan hari ini yang mengambil alih kasus ini, itu kan sebenarnya tidak masuk akal. Kalau kejaksaan, ini kan orang kejaksaan Jampitsus, ex-Jampitsus. Ini orang kejaksaan. Kalau kejaksaan yang mengambil alih, berarti ini ada indikasi tidak tertangkapnya ex-Jampitsus. Ini pasti ada permainan lagi. Jadi ada indikasi permainan. Ada indikasi permainan. Dan bahwasanya saya beberapa lihat di podcast lain atau di media-media lain, bahwasanya benar harus yang ambil alih kasus ini Polri maupun KPK, seharusnya itu. Dan bahwasanya ini bahaya. Mungkin pihak kepolisian mewaspadai bahwasanya takutnya ada gelombang lain atau tekanan lain. Itu yang ditakutkan mungkin. Itu kan menurut keyakinan saya. Betul. Tapi ya saya sebagai mahasiswa agent of change dan agent of sosial harus membuka ini semua. Wawasan teman-teman atau penonton nanti kan itu yang harus kita buka bersama. Dan lebih parahnya lagi, ada berita yang beredar itu bahwasanya pembantu ex-Jampitsus kan meninggal. Meninggal dengan cara yang tidak wajar. Nah, itu tidak wajar, itu sangat tidak wajar. Bahwasanya kan sudah terbuka. Bahwasanya jaksa juga yang mengirim ke rumah korban pembantu ini. Itu yang harus kita buka juga. Ada apa di negara ini? Ada apa di balik kasus hukum ini ya? Kasus hukum ini. Oke, siap.
Jadi itu mungkin tanggapan awal ataupun pengantar awal disampaikan oleh Ketua Genpi Cabang Bekasi. Mungkin yang berikut Pak Ketua Bidang Litbang, Bung John mungkin bisa sampaikan pengantar awal dalam diskusi kita ini terkait dengan proses hukum. Atau mungkin ada pikiran lain. Ya, terima kasih Pak Sekpum. Saya memulainya begini. Salah satu titik tumpu penegakan hukum itu kan bergantung pada struktur lembaga, termasuk aparatur penegak hukumnya. Akhir-akhir ini kan kita dipertontonkan oleh tindakan dari penegak hukum sendiri yang melanggar hukum. Iya. Maka apalagi yang mau kita harapkan dari penegakan hukum di Republik ini kalau penegaknya sendiri melakukan tindakan yang melanggar hukum. Iya. Tadi teman-teman sudah uraikan panjang lebar soal kasus yang menyeret ex Jampitsus Pak Febri Adriansyah. Saya rasa dari forum ini kita bisa nanti memperdalam, kira-kira potret saya lebih cenderung kepada bagaimana penegakan hukum di Republik ini itu bisa dibenahi. Karena mau kita ulas sampai sedetil-detilnya pun, ini bagi saya ya semua tergantung penegak hukumnya. Oknumnya, orang-orangnya. Orang-orang yang terlibat di dalam dalam konteks ini ya dalam penanganan kasus Febri Adriansyah itu sendiri. Iya. Kalau masa kita berpikir bahwa penegak hukum tidak paham hukum apa yang mereka harus jalankan secara prosedural ya. Tapi kan kita dipertontonkan seakan-akan publik itu dihipnotis. Hari ini berbeda isu terkait dengan masalah ini, besok berbeda biasa. Jadi coba nanti kita perdalam apa sebenarnya yang terjadi dalam persoalan ini. Apa yang lebih memengaruhi itu. Iya. Begitu kalau dari saya sebagai pembuka. Oke, terima kasih Pak Kabid. Mungkin Pak Kabid Alfred ada pikiran untuk mendahului atau membuka cakrawala kita sebelum mendalami diskusi terkait dengan kasus saudara FA ini sendiri. Dipersilakan. Baik, shalom kawan-kawan semua, shalom, terima kasih. Ini diskusi yang sangat menarik yang kemudian di ini karena kenapa publik hari ini dipertontonkan oleh bagaimana penegak hukum melakukan pelanggaran hukum soal penyebaran ini kan. Apalagi Jampitsus Jaksa Agung Muda yang memang berfokus pada tindak pidana korupsi, tapi saya melihat bahwa justru tempat yang paling aman itu berpotensi kejahatan itu terjadi di situ. Oh iya betul. Oke. Nah, jadi karena mungkin kecap dari Tangsel Bekasi sudah membuka soal kronologi ini memang jauh dari 2024, memang kronologi memang jauh dari 2024. Tapi kemudian kita diinikan oleh kemarin pada saat penggeledahan di 12 titik. Tapi saya mau fokus pada 2 titik, Cipete di Tangsel di Jakarta Selatan, sama kasus di kediamannya Febri Adriansyah di Bogor di Hambalang. Itu kan ada beberapa yang kemudian ditemukan soal emas sama uang, soal pencucian uang di situ. Nah, saya mau melihat bahwa ini justru diskusi yang bagus karena gimana perhatian masyarakat hari ini itu justru tidak berfokus soal ini, tapi justru ini saya mau melihat bahwasanya terkait dengan kasus Febri Adriansyah ini sebenarnya itu sebagai pendidikan hukum kepada masyarakat. Masyarakat tahu bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan bahwa ini sebenarnya ini bukan lagi soal persoalan hukumnya, tapi ini soal kepentingan. Bagaimana institusi berperan, bertaruh soal kepentingan di sini. Makanya saya sempat kemarin saya coba lihat bagaimana penegakan hukum menurut Soeharjo Soekanto kan ahli hukum juga, bagaimana penegakan hukum yang benar itu kan penegakan hukumnya. Tapi berangkat senapas dengan kawan-kawan bahwa memang ada hukum acara yang salah. Undang-undang hukum acara pidana yang baru itu kan memang undang-undang nomor 20 tahun 2026 2025. Itu memang ada beberapa ada cukup dua alat bukti ya untuk dalam penanganan. Tapi kan sekarang tidak hanya cukup 2 bukti, tapi bagaimana dalam proses penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dijadikan si Febri Adriansyah sebagai tersangka. Itu memang ada janggal. Nah, kejanggalan itu kemudian sekarang kuasa hukum dari Febri Adriansyah yang gua memang mantan
Sampicus. Bukan. Oh. Kedua kan kuasa hukumnya kan salah satunya mantan ini dari KPK juga dulu. Febri juga namanya. Iya. Febri kan udah melakukan pra peradilan. Nah, kita harus pantau nih kasus ini. Karena ini bukan penemuan uang sama emas di kediamannya, itu bukan uang yang mudah. Iya. Ketika kemudian ditemukan di 2 titik kalian uang sama emas itu kan kemudian Febri Aliansa ini dengan gagahnya dia masih bisa konferensi pers. Iya. Tapi di dalam konferensi pers itu kita harus melihat juga bahwasanya dia memang benar itu uang itu ada, tapi itu uang orang. Nah, uang orang itu uang siapa? Iya. Ini uang orang itu uang siapa? Bukan uang sedikit ya. Iya, itu bukan uang. Bukan uang. Kita harus pantau lihat celah-celah yang kosong itu harus itu Iya. menjadi pengetahuan hukum kepada masyarakat supaya kita pantau ini. Kalau memang itu uang orang, uang siapa gitu? Uang konglomerat kah atau uang persiapan Pilpres 2029 kah? Uang siapa itu kan kita harus tahu. Makanya diskusi yang dibuat kawan pengurus pusat ini baik supaya bagaimana kita mengontrolnya karena saya melihat bahwa TV-TV nasional pun kadang takut mengenai ini. Bahkan kita dialihkan ke isu kita soal kasus Matraman kemarin. Tapi sebenarnya soal kasus Matraman ini sebenarnya pengalihan isu aja itu kita fokus kepada soal kasus Matraman. Akhirnya berangkat soal kasus yang sebenarnya remeh-temeh saya bilang itu berangkat ke rasisme apa kita lupa soal kasus hukum ini. Pengalihan isu ya. Iya. Oke. Jadi fakta memang terjadi kasus Matraman, tapi di situ operasi juga intelijen kemarin soal kematian kepala rumah ini Febri. bahkan diantar sampai ke Jawa Tengah atau apa. Kita harus lihat kronologisnya itu. Bagaimana baru kasus ini sudah diselidiki sampai berapa? Dari keterlibatan Densus 88 di kejaksaan mereka ini keterlibatan oknum daripada BAIS yang kemudian menangkap itu. Ini kan sebenarnya kronologinya boleh panjang ini. Makanya kita harus kembali bertanya sebenarnya siapa uang ini milik siapa. Lalu kalau misalnya kan sekarang kan sudah ada upaya hukum pra peradilan dari pihak Febri Aliansa, jangan sampai justru pra peradilan ini menutupi kejahatan yang lebih besar lagi. Terusnya kan tujuannya itu untuk membongkar ini siapa yang punya uang ini. Benar. Uang ini tujuan digunakan untuk apa? Pencucian uang ini digunakan untuk apa? Untuk kepentingan apa lagi? Itu. Nah, ruang-ruang seperti ini harus kita dibangun supaya kita bisa mengontrol ini. Saya takutnya kalau kita tidak fokus kepada kasus Febri Aliansa ini, kita jadi masyarakat pun atau apa kemudian udah biasa aja. Jadi kita nggak tahu nih siapa uang yang milik uang ini siapa ini. Makanya kita harus memantau nih, jangan sampai kemudian di pra peradilan ini si Febri Aliansa malah justru dijadikan justice kolaborator, jadikan saksi, jadikan ini kemudian kita bisa berubah ganti orangnya kepalanya. Ganti kepala. Nah, makanya kita memang melalui diskusi atau apa memang kita harus kawal ini. Oke, terima kasih kawan-kawan telah menyampaikan pengantar ataupun kita mematik diskusi kita ini. Kawan-kawan semua, kita lihat bahwa barang bukti uang hampir 1,5 triliun dan emas 74 kilogram ini bukan barang bukti yang sedikit gitu kan kawan. Artinya ibarat kata kalau misalnya nggak ada orang yang mau nitip duit misalnya 50 juta pun di rumah orang dalam jangka waktu 1 minggu gitu, pastinya ada yang takut hilang atau bagaimana. Orang taruh duit di bank aja pasti takut bakal hilang kayak gitu, karena mungkin kesalahan sistem atau mungkin human error kayak gitu kan. Nah, ini ada duit hampir 1,5 triliun, ada emas 74 kilo dititip di diduga rumah milik mantan Jampitsus itu sendiri. Kira-kira dari kacamata kawan-kawan sebagai aktivis mahasiswa dan sebagai agen kontrol, artinya kita juga memberikan pikiran-pikiran yang kritis ya, untuk mengontrol dan mempersamai bangsa ini, bagaimana negara Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar. Tetapi penyakit kita ini kolusi, korupsi, nepotisme, dan korupsi ini menjadi penyakit yang paling besar di negara ini. Kira-kira dari kacamata kawan-kawan, apakah dari barang bukti 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar ini bisa tidak, selain tersangka yang telah ditetapkan oleh kejaksaan, saudara DN dan NH, apakah ada skenario besar di belakang permainan ataupun kerja-kerja Kejaksaan Agung ini untuk menyelamatkan mantan Jampitsus ini sendiri, kawan-kawan? Ini kita harus kritis. Bagaimana pikiran kawan-kawan? Mungkin bisa langsung dari Pak Kabid John duluan, bisa memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan ini.
dari proses yang sudah berjalan hingga sejauh ini kan barangkali tidak berlebihan bila kita mencurigai Iya. ada permainan di balik semua ini kan. Iya. Tadi dibilang skenario. Berangkat dari sekarang yang terakhir ini kan prosesnya pra-peradilan diajukan Pra-peradilan, oleh iya. hukum. Sebenarnya kan itu juga sudah diprediksi sedari awal ditetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka bahwa celah-celah hukum yang bisa ditempuh nantinya salah satunya adalah pra-peradilan. Peradilan. Dengan ditemukan tadi lanjut kepada barang bukti emas dan sejumlah uang Uang dengan ratusan miliar. nominal yang sangat banyak. Begini, Republik ini kan berdiri dari konsensi yang tidak sedikit pun menyebutkan ingin mensejahterakan atau memakmurkan pejabat. Iya. Iya kan? Iya, benar-benar. Lalu uang-uang itu kan dipegang oleh pejabat. Iya. Notabene ini adalah para penegak hukum. Maka tidak mungkin, ini pikiran saya yang tadi diminta oleh host, tidak mungkin hanya bergerak sendiri Febri Adriansyah. Iya, artinya duit sebanyak itu Duit sebanyak harus lebih dari satu orang lah kayak gitu. Harus lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang kayak gitu. Menurut saya lebih dari Iya. satu orang. Lalu karena dia aparat penegak hukum di kejaksaan, kita diberikan informasi dan Iya. lain sebagainya. Saya sih selalu berpikir bahwa ada permainan di antara sesama aparat penegak hukum, Iya. oknum ya. Ya, mau. Ya kita tidak bisa, mungkin sekarang belum bisa menyebutkan, tapi kalau sudah berjalan ke proses di pengadilan, saya rasa bisa terbuka perlahan-lahan. Kalau penegak hukum itu betul-betul mau menerapkan hukum sesuai dengan yang Hukum yang berlaku ya. Hukum yang berlaku. Kalau sudah dilanjutkan proses ini lalu tidak lagi kita harapkan sesuai apa yang harus dijalankan oleh penegak hukum sendiri, maka ya sudah tidak patut lagi kita Iya. sebagai publik percaya kepada penegak hukum. Iya. Gaungnya mereka memberantas korupsi dan segala macam, tapi terjadi di tubuh mereka sendiri. Iya. Gimana itu? Apalagi itu di jabatan-jabatan Di jabatan-jabatan strategis, punya otoritas, punya kewenangan. Iya, iya. Jadi kami sampaikan bahwa ini memang kalau memang masih terus-terus seperti ini, maka publik patut untuk tidak percaya Kita udah percaya kepada hukum sebagai panglima, apalagi langsung ke institusi ataupun oknum-oknum yang melakukan proses penegakan hukum itu. Ya, Pak Kecap Tangsel, kira-kira ada pikiran lain tidak, ataukah mungkin ada pemahaman yang bisa kita berikan terkait dengan masalah uang ratusan miliar ini dan 74 kg emas ini, apakah bisa dia mentersangkakan Febri ini sebagai tersangka utama, ataukah bisa dia meruntuhkan statusnya dari tersangka menjadi status yang lain kayak gitu? Mungkin dari kacamata Pak Ketua gimana? Ya, tadi melanjutkan dari Pak Hamid juga, bahwasanya saya kutip dari pernyataan Prof. Mahfud MD pasca penetapan tersangka oleh kepolisian, ya katakan bahwa memang pada dasarnya istilah pengalihan penyidikan lanjutan ini tidak dikenal dalam area hukum acara pidana. Iya. Yang ada tadi sampaikan Kecap Bekasi bahwasanya ada pengambil alihan. Pengambil alihan itu pun kewenangan dari KPK berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2019 pasal 10A dengan mekanisme dan syarat yang sebagaimana telah diatur. Berarti dalam artiannya adalah istilah ini memang tidak dikenal dan juga belum pernah terjadi sepanjang pergulatan penanganan kasus perkara pidana di negeri ini kan. Jadi saya kutip dari pernyataan Prof. Mahfud MD bahwasanya istilah pengalihan penyidikan lanjutan ini merupakan produk dari perang proksi yang akhirnya melahirkan kompromi kelembagaan. Betul. Berupa pengalihan penyidikan lanjutan yang mana ini dicurigai bahwasanya ini ditujukan untuk satu yang pasti adalah untuk mengaburkan perkara. Kedua adalah melokalisir jangkauan areanya agar terbatas. Ini terbatas dari publik ataukah dari terbatas dari pihak-pihak yang diduga dan disangkakan. Oh. Jadi tersangka yang Febri yang jadi korban dari semua. Betul. Gitu. Oh, oke. Betul. Jadi membatasi tersangka yang memang sudah ditangkap kepada orang lain. Oke. Bahkan yang terakhir adalah yang meniadakan perkara tersebut. Meniadakan ya? Betul. Berpotensi meniadakan. Berpotensi karena memang itu yang dicurigai oleh
masyarakat khususnya, karena memang sedari awal ini juga udah dikatakan bahwasanya ini syarat dan muatannya politis memang Politis, pada dasarnya, karena istilah ini memang baru kita kenal dan mekanisme ini juga tidak diatur, jadinya kenapa demikian bisa terjadi. Berarti ini hal baru berarti ya? Hal baru. Hal baru. Hal baru. Prof Mahfud mengatakan bahwasanya ini pertama tidak pernah terjadi sepanjang sejarah hukum di negeri ini. Iya. Tidak, Cara berhukum di Betul. Republik ini. bukan hanya mencederai sistem hukum, tapi juga cara berpikir hukum itu sendiri. Iya. Karena memang belum ada. Oke. Belum ada. Jadi saya juga sepakat bahwasanya kenapa pada akhirnya ini sejarah, karena memang kalaupun itu disebut pelimpahan atau yang kita kenal dengan P21 dengan mekanisme yang tadi udah disampaikan bahwasanya sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup Betul, ya. dan tersangka sudah diperiksa dan ditetapkan tersangka baru Belum ada sama pengalihan pelimpahan. Limpahan. Tapi kita ketahui bahwasanya penetapan tersangka ini tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Langsung ditetapkan jadi tersangka. Langsung ditetapkan tersangka baru diserahkan berkasnya Oh. Oke. kepada Kejaksaan Agung. Ini kan yang akhirnya melewati mekanisme yang kita sebut dengan pelimpahan perkara Oke. dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Ya, P21 itu ya. Betul. Jadi dari awal juga kita sudah tahu mekanisme praktek hukum acara ini sudah tidak sesuai Iya. dan sebagainya. Nah, skenario-nya adalah yang saya lihat bahwasanya kalaupun misalkan memang itu dilakukan, ditujukan untuk nantinya yang tadi disampaikan bahwasanya ketika nanti memang ini akan terjadi, peradilan yang kita sebut ini akan terjadi, memang ini menjadi keuntungan bagi Febri Iya. khususnya, karena nanti dia akan punya salah satunya pendapat beliau ini tidak dilakukan pemeriksaan tapi ditetapkan sebagai tersangka. Itu Itu alasan alasan. William di Betul. peradilan. Itu salah satu alasan yang kuat. Iya. Untuk dibawa ke peradilan. Peradilan. Betul. Iya. Jadi sepanjang memang skenario ini sudah dibuat dari awal, ya memang pada akhirnya ini syarat dengan muatan politis dan tidak berdasar, dan bahkan sepanjang sejarah penerapan hukum pidana di negeri ini perdana. Perdana ya. Perdana. Oke, ini tadi disampaikan ketua dari Tangsel ini perdana. Mungkin Pak Alfred ada tanggapan lain terkait dengan proses ini. Apakah Febri bisa tidak menjadi tersangka kayak gitu? Ataukah mungkin ada skenario lain bahkan pra peradilan gitu? Siap, mungkin senapas atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Tangsel ya, makanya soal prosedur hukum acara ini memang nggak berjalan secara ini Totalitas lah. iya. Jadi soal penetapan, soal apa ini kan belum ada mekanisme, bahkan di undang-undang yang baru, di undang-undang yang baru yang tadi saya sebutkan bahwa undang-undang nomor 20 tahun 2025 hukum acara pidana itu tidak hanya cukup 2 alat bukti. Oh. Tapi berbicara soal bagaimana mekanismenya. Apakah si tersangka sebelum dia kan dimulai dari terduga dulu kan? Terduga, tersangka, terpidana, terdakwa, terpidana. Mekanismenya itu memang tidak berjalan. Nah, tapi gini, sesuai dengan kita punya tema ini, masyarakat berhak tahu. Jadi memang kita harus, saya mau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang lebih provokatif kepada masyarakat ya, biar masyarakat juga tahu bahwa kawan-kawan juga tahu kita harus memang kawal kasus ini. Iya. Karena uang emas yang kemudian ditemukan di kediaman Febri itu uang yang sangat besar. Pertanyaannya kami belum tahu itu uang siapa. Oke. Uang siapa itu? Kita kalau misalnya kita punya negara Indonesia ini kan kita ini Mastat, bukan Restat. Negara dia hukum itu panglima tertinggi. Iya. Artinya sistem penegakan hukum itu memang harus prosedural. Tidak hanya karena saya punya kepentingan Atau tekanan politik gitu. iya, itu tekanan politik. Kita kan malah justru lebih fokus kepada kasus bapak yang kemudian mencuri ayam dikeroyok mati di Betul. Bali. Di Bali. Soal kasus yang Matrama. Iya. Padahal orang yang kemudian penegak hukum melakukan tindak pidana pencucian uang, kita nggak fokus pada itu. Makanya kita harus dalam diskusi ini kita harus memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif kepada masyarakat supaya kita sama mengkawal kasus ini. Iya. Oke lah, soal proses acara pidananya itu memang salah. Iya. Tapi kita masyarakat harus kawal ini kasus ini. Uang itu milik siapa? Iya. Proses penegakan hukum harus tetap berjalan. Terlepas masalah soal penegakan proses hukum acara yang salah yang dilakukan ini, karena memang dari tadi mungkin kita sampaikan bahwasanya pengambil alihan bahkan dari awal itu memang udah ini
dilimpahkan atau dialihkan. Dialihkan, Itu iya. dalam hukum aja diatur itu tripnya bahasanya itu. Kan aneh kalau penegak hukum Iya. tidak paham cara menjalankan. Kan, ya. Makanya saya bilang wah ini karena mungkin si PW bisa aja mungkin Kapolri ini masa jabatannya udah sampai lebih daripada masa jabatan dia yang udah lama, hilang dia punya ininya sengaja dia main atau apa, ini kan dugaan-dugaan bisa muncul aja. Ya, Tapi yang paling penting adalah ya, sesuai dengan ini masyarakat berhak tahu. orang tahu. Sesuai dengan tema kita sampaikan mau pernyataan-pernyataan provokatif kamu apa tuh yang penting masyarakat harus kawal ini uang besar ini, jangan Iya. fokus kepada orang tua yang kemudian mencuri ayam kemudian dipukul meninggal tapi Tahu kalau Sumatraman kan. iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang uang yang besar kemudian ditemukan di penegak hukum, kediaman penegak hukum ini kan seharusnya kalau dimanfaatkan dengan baik tidak mungkin terjadi seperti yang kasus itu. Iya. Tapi karena memang uang ini penegak hukum yang selama ini kita percayai ya, KPK itu lahir akibat daripada kepercayaan masyarakat yang tidak ini kepada Kepada Polri sama kejaksaan. KPK mulai. Tapi kemudian kalau bicara misalnya soal proses acaranya dalam kasus Febri Ardiansyah ini, toh walaupun soal penyidikan LP19 yang saya sampaikan itu kan akan bermuara kepada kejaksaan juga. Iya. Dipersiapkan berkasnya akan ke sana juga kan. Sekarang dibilang pelimpahan atau pengalian lah. Ya. Oke lah mereka yang ambil, tapi kita harus mengkawal kasus ini. Persoalan soal siapa yang punya uang ini, bagaimana uang ini uang ini untuk apa itu harus kita tahu. Nah, makanya diskusi kita ini memang penting. Masyarakat tuh publik harus berhak tahu keadaan orang ini, dan kita harus kawal kasus ini gitu. Betul. Iya. Oke, memang terima kasih Pak Kabin. Saya sampaikan Pak Kecap. Jadi setelah barang buktinya diperiksa dan diamankan oleh kepolisian, lalu kemudian si Febri ditetapkan jadi tersangka, kemudian dialihkan lagi ke kejaksaan. Statusnya menjadi saksi lagi, lalu kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh kejaksaan. Ada dugaan ataupun ada keyakinan dari penasihat hukum Febri ini bahwa semacam ada duplikasi status tersangka terhadap tersangka FAN sendiri. Bagaimana pikiran Pak Ketua? Apakah memang dalam dugaan ataupun keyakinan PH-nya tersangka FA ini duplikasi status ini bisa dibawa tidak dalam proses pra peradilan yang akan dibawakan nanti ini, bisa menggugurkan segala tuduhan ataupun sangkaan yang disampaikan ke Freddy FA ini sendiri. Apakah bisa gugur di situ? Karena dugaan penasihat hukum daripada Febri ini sendiri bahwa ada duplikasi status hukum. Yang pertama ditetapkan oleh kepolisian, lalu yang berikut ditetapkan tersangka lagi oleh kejaksaan. Ya gitu. Jadi bagaimana ini memang fenomena yang baru proses hukum kita di Indonesia ini. Lagi kan. Jadi memang ini aneh sekali karena duit barang buktinya sudah besar dilakukan oleh aparat penegak hukum, lalu kemudian proses hukum acara pidananya memang carut marut begitu. Mungkin apa bisa gugur di pra peradilan nanti dari materi mereka soal duplikasi status hukum ini. Iya, kalau menurut saya pasti akan gugur kalau dilempar ke kejaksaan. Kejaksaan. Iya, karena kan yang sudah kita bahas tadi dari awal yang saya bilang tuh ini seharusnya yang mengambil alih kan harusnya Polri. Iya. Jangan kasih ke kejaksaan ini barang. Iya. Karena kalau ini tersangka ini dikasih ke kejaksaan pasti ini melempem. Karena ini orangnya dia. Iya. Ya kan? Bahwasanya kalau yang harus berani yang ambil alih ini harusnya kan presiden yang harus berani statement bahwasanya kalau Polri nggak berani ngambil alih ini harus dilempar ke KPK. Iya, berarti KPK yang lebih terpercaya lah. Terpercaya. Karena kalau kejaksaan pasti ini akan hilang begitu saja. Bisa Febri tidak jadi tersangka. Ini menurut keyakinan saya, ini pasti tidak jadi tersangka. Ini Febri. Apakah memang sengaja? Karena kita ketahui itu pada saat penyitaan barang bukti di lokasi pemeriksaan itu, lalu kemudian disita barang buktinya diamankan. Kepolisian lewat Kortas Tipikor ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan status Febri ini menjadi tersangka. Kemudian dialihkan lagi ke kejaksaan. Apakah ini sebuah rentetan skenario ya? Artinya kan sekelas aparat penegak hukum Kejaksaan Agung dan setingkat Polda Metro Jaya. Lalu kemudian ada lagi yang namanya
Kortas Tipikor ini sendiri, apakah mereka tidak paham soal mekanisme? Sebenarnya kan kalau misalnya anak SD pun paham harus B21 baru masuk ke kejaksaan gitu ya. Kita bukan orang hukum harus paham gitu. Saya mau ini ya, kasus kemarin itu kalau bicara ini tuh sebenarnya Polri itu melempar tai di mukanya sendiri. Oh iya, bisa melempar tai di mukanya sendiri. Gimana gitu. Jadi oke lah, saya nggak peduli proses hukumnya seperti apa. Iya. Mau dia kuasa hukum dari Febri Ardiansyah ini, mau melakukan pra peradilan atau apa itu urusan mereka. Tapi masyarakat harus tahu sesuai dengan tema kita ini bahwa publik harus tahu terkait dengan kasus ini. Karena saya beberapa faktor penegakan hukum yang ditulis oleh Suherjono Suekanto itu ada 5 faktor. Nah, 5 faktor itu? Faktor hukumnya, faktor penegakan hukumnya, baru faktor sarana dan fasilitas, sama faktor masyarakat, sama faktor kebudayaan. Nah, kebudayaan hukum kita memang sudah begini, sistemnya udah begini, baru penegakan hukumnya juga penerapan itu. Nah, saya justru lebih ke poin keempat yang disampaikan oleh ini, teori soal faktor masyarakat ini. Mau proses hukum penegakan hukumnya seperti apa, baru mau diambil oleh kepolisian kah, kejaksaan kah, mau ke ini kah, tapi masyarakat harus tahu soal penegakan hukum ini, masyarakat harus tahu kasus ini. Karena itu uang besar itu. Jadi oke lah, mau kuasa hukum dari Febri Ardiansyah mau melakukan pra peradilan dengan alasan bahwasanya ini mekanisme hukum acara yang tidak berjalan dengan baik dengan hukum dengan pasal 19 KUHP yang baru, bahwa pra peradilan tak bersalah itu urusan kuasa hukum kan, itu urusannya. Tapi saya mau sampaikan di sini tuh masyarakat harus tahu kalau kasus ini uang itu milik siapa, Jangan tutup mata. uang siapa ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa oke lah mekanisme kita bicara hukum atau hukum itu oke lah, hukum acaranya seperti ini, hukum ini ini. Tapi yang penting masyarakat tahu dulu nih, dan kalau ini kasus ini karena itu uang besar, itu uang yang harusnya digunakan untuk apa? Untuk rakyat lah gitu. Iya, rakyat kemudian disimpan atau apa? Kan sering dijaksakan kita dan memainkan di Betul. Dipamerkan tunjukkan di presiden ini hasil selanjutnya. Hampir kurang lebih 6 triliun yang pernah ditampilkan di depan itu ya. Jadi pengakuan dari tersangka FA juga mantan ex Jampicus ini, bahwa dalam konferensi pers pasca 1 hari penggeledahan, memang kan barang bukti, FA secara terang benderang menyampaikan bahwa duit itu ada yang punya, ada orang yang menjalankannya, ada orang yang kepemilikannya ada. Kira-kira dari pernyataan ini, apakah dia memuat semacam keterangan ataupun narasi menuju ke keterlibatan dia itu sendiri? Bagaimana Pak Karim? Cara menyelesaikan permasalahan ini secara hukum itu menurut saya dipakai untuk melindungi yang tadi saya bilang ya. Jadi dibuat semacam sesuatu yang mendekati sah secara hukum, prosesnya ini berjalan, tetapi di balik itu adalah untuk melindungi semua kejadian yang terjadi di institusi penegak hukum itu. Iya benar. Jadi memang ada upaya-upaya untuk menyelamatkan individu ataupun institusi secara keseluruhan. Iya. Jadi memang Febri juga sudah sampaikan, lalu pengacaranya tersangka DR sampaikan bahwa uang itu bukan milik Pak Febri kayak gitu. Tetapi dalam pernyataan Pak Febri saat konferensi pers, dia tahu bahwa uang itu milik siapa, uang itu digunakan untuk kegiatan apa. Dalam pernyataannya itu disampaikan gitu. Nah, tapi dia berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh PH-nya Don Rito sendiri, bahwa uang itu bukan milik Pak Febri. Nah, tetapi secara operasional ataupun manfaat daripada uang itu, Pak Febri sendiri tahu. Ini yang menjadi gejolak. Kira-kira Ketua, bagaimana tanggapan Ketua terkait dengan pernyataan ini? Iya, jika misalkan memang kita masuk ke dalam substansi perkara, khususnya perdebatan kepemilikan aset, harta dan uang, pastinya kita harus runut dulu tentang tindak pidana asal. Jadi kepemilikan uang dan emas itu pastinya nanti akan jadi kewenangan penyidik. Kewenangan penyidik yang dalam konstruksi pembuktiannya akan dibuktikan dan diuji di persidangan. Tapi lebih dari itu, ya kita harus tekan bagaimana nanti konstruksi pembuktian itu kita sama-sama lihat nanti tahap yang paling mengejutkan adalah tahap pembuktian.
terutama dalam ukuran untuk menentukan tindak pidana asal, kepemilikan dan sebagainya. Nah itu akan nanti diuji di persidangan. Tapi yang kita mau desak adalah keterlibatan dari statement H+1 setelah FA ini menyatakan bahwa ini ada yang punya barang ini dan sebagainya. Ya hari ini itu adalah kewenangan penyidik untuk membuktikan bagaimana nanti aset ini dimiliki oleh siapa, orangnya siapa dan sebagainya. Ya itu nanti diuji di persidangan. Tapi tugas kita adalah untuk menentukan bahwasanya pembuktian ini adalah pembuktian yang real. Kita sepakat bahwasanya dari awal memang hukum acara ini sudah ditabrak. Jadi bagaimana nanti setelah pelimpahan pertama adalah kepolisian ke kejaksaan, nanti kejaksaan ke pengadilan. Kita lihat dari mulai dakwaan sampai putusan, dan paling mengejutkan adalah di pembuktian. Bagaimana nanti mekanisme hukum acara ini di persidangan ini dapat sebagaimana hukum acara yang memang diatur gitu. Jadi saya pikir nanti untuk masalah nanti keterangan saksi, untuk nanti pembuktian kepemilikan uang dan barang ini, nah ini yang kita harus kawal. Karena lagi-lagi kita sepakat lah bahwasanya yang nggak mungkin, termasuk nanti di hakim itu di persidangan yang nggak ada yang mungkin untuk nanti adanya goyangan dan ditabrak lagi kan mekanisme beracaranya. Nah itulah yang harus kita kawal. Jadi kan memang tersangka DR dan NH ini kan status tersangkanya sudah jelas. Dan sampai saat ini belum ada upaya pra peradilan dari dua tersangka ini lah kayak gitu. Memang Di Febri sudah sudah. Iya. Sudah gugatan deh. Kalau dua tersangka Don Tito dan NH ini kan belum ada upaya itu, mereka menerima lah segala status hukum yang diberikan. Artinya bahwa dua orang ini yang ditersangkakan ini salah satunya dugaan kepemilikan, lalu kemudian yang satunya ini turut terlibat. Apakah turut serta? Apakah dari dua orang tersangka ini, dari keterangan mereka penyidik bisa menggali tidak ataupun semacam mencari informasi dari mereka untuk kasus hukum ini tertuju ke FA ini sendiri, Febri ini sendiri. Apakah bisa begitu, Pak Kecap? Kalau menurut saya itu bisa. Bisa. Tapi balik lagi, saya cuma mau bilang kepada, sebenarnya kalau teman-teman nanti pada nonton ini, ini harus kekuatan masyarakat. Ini kekuatan masyarakat. Kalau kita bicara seperti ini, mungkin nanti penonton-penonton lain, kita harus kekuatan masyarakat. Lagi-lagi hanya itu doang. Karena kalau kita balik lagi percaya kepada aparat-aparat atas, itu mustahil. Itu hanya omong belakang semua. Berarti harus ada tekanan publik. Tekanan publik. Karena yang saya amati atau saya pandang, saya lihat seperti Hotman Paris yang ingin menjadi kuasa hukumnya dia. Itu kan karena kekuatan masyarakat dan publik. Untuk dia tidak lagi untuk jadi kuasa hukumnya. Dia melepaskan itu. Dia melepaskan itu, mau dia bilang melibatkan presiden di nah itu coba juga yang pegang melibatkan presiden yang telepon kamu mundur lah. Alasan pura-pura sakit dia. Nah itu alasan dia pura sakit atau dia mau check up atau apa. Ya ini kekuatan publik. Itu yang saya bilang tuh, kekuatan publik kita bersatu. Ya orang-orang yang atas ini pasti akan hancur. Seperti inilah Febri ini gimana publik selalu menaikkan media, selalu mengkritik seluruhnya, kita serang dia, ini pasti akan terungkap semuanya. Ini pasti sangat terungkap. Artinya partisipasi publik lah kayak partisipasi mengawasi dan tetap memantau perjalanan proses hukum ini kayak gitu. Jadi karena kita sudah berangkat dengan ketidakpercayaan kepada aparat penegak. Nah, diskusi-diskusi macam ini harusnya sering dilakukan dan lebih banyak oleh baik secara lembaga kemahasiswaan maupun organisasi-organisasi lain untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat. Walaupun kalau kita pantau di media sosial sudah banyak sekali yang mengikuti perkembangan kasus ini dengan resah melihat cara bernegara kita khususnya dalam penegakan hukum. Ini kan satu lagi fenomena kalau bicara soal partisipasi masyarakat harus terlibat untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap proses perjalanan pemerintahan, termasuk proses penegakan hukum yang berkeadilan di negara ini. Ada satu fakta lah ataupun persoalan yang dipermasalahkan publik sekarang. Pada saat penetapan tersangka
FA ini, saudara FA tidak menggunakan borgol dan rum tahanan kayak gitu. Ini jadi permasalahan. Apakah ini ada semacam Anak emas. perlakuan khusus karena ini cukup sinkron loh, relate sama yang disampaikan Tonton Paris kan, bahwa Febri ini anak emasnya presiden, tangan kanannya presiden kayak gitu kan. Padahal kan padahal di negara ini tidak ada yang namanya golden boy presiden, tidak ada yang namanya anak emas anak perak. Betul. Semua warga negara ini sama di mata hukum. Yang kita kenal bahasa Inggrisnya itu apa? Equality before the law. Jadi semua warga negara ini tidak ada yang beda di mata hukum, semuanya sama. Apalagi Bisa mengakses hukum. ini langsung berurusan dengan hukum, Pak. Kita lihat berkaca misalnya kasus Nadiem Makarim pakai borgol, pakai rompi, kayak gitu kan. Misalnya kasus apa lagi? Ada beberapa tersangka kasus korupsi itu semuanya sama. Tapi pada saat penetapan tersangka saudara Eva itu tidak menggunakan borgol dan tidak menggunakan rompi. Apakah ini ada semacam indikasi perlakuan khusus ataupun perlakuan istimewa Pak Kawin? Pak Kawin dari kacamata. Alasan dari pihak kejaksaan kan terburu-buru. Terburu-buru sudah larut malam. Iya. Tapi tidak mungkin itu bisa kita terima Iya. secara langsung kan ketika mendengar alasan itu. Ya pasti ada perlakuan khusus, orang dia menduduki jabatan yang strategis di lembaga itu kok. Berarti ada kecenderungan lah kayak gitu ya. Tapi dia kan khusus. Iya. Apalagi kan saudara Eva ini kan mungkin mundur dari jabatan Jampicus, tetapi tetap melekat dia sebagai jaksa kayak gitu kan. Sampai saat ini masih jaksa dia. Jadi memang ada indikasi-indikasi bahwa pemberlakuan khusus. Pak Ketua Alfred, kira-kira bagaimana? Apakah ada kritik tajam terkait dengan dia? Jadi Jangan sampai kita yang lain ditahan pakai rompi dan pakai borgol, sedangkan ini aparat penegak hukum nggak dipakai. Nah, kayak gini kan bisa meruntuhkan kepercayaan publik kepada APH sendiri ya. Kalau menurut saya memang sudah runtuh. Sudah runtuh. Tinggal dilakukan lagi. Tinggal diruntuhkan lagi. benar. Tapi mereka pasti punya alasan untuk selalu tetap membenarkan itu. mempengaruhi persepsi publik. Itu pasti. Makanya harus kita kejar terus. Ataukah ada bisik-bisik, jangan pakaikan ini karena nanti publik terlalu kayak gini. Jadi gini, Kan sudah saya sepakat dengan dulu diskusi ini ya. Jadi publik memang harus tahu soal situasi ini. Masalah soal karena faktor penegakan hukum satu yang tadi saya bilang oleh ini itu bahwa teori itu faktor penegakan hukum harus ada keterlibatan pasti dari masyarakat. Jadi tujuan kita di sini itu bagaimana memprovokasi masyarakat terkait dengan kasus yang terjadi, bagaimana di penegakan hukum, hukum saya bisa melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana fungsi kita sebagai organisasi GMKI, kita harus memang mungkin kawan-kawan sudah bicara soal mekanisme hukumnya seperti apa, hukum acaranya seperti apa. Saya juga hukum, tapi saya nggak mau bicara soal itu. Tapi bukan berarti dari kacamata yang berbeda lah. Bukan berarti sama seperti Bali, bukan ilmu hukum. Kita memang butuh ilmu buku juga. Ilmu buku juga. Jadi saya sebenarnya mau memanfaatkan ruang ini untuk sebagai provokasi kepada masyarakat. Kita harus tahu bahwa negara kita itu ya tadi saya sampaikan seperti yang tadi Pak Kabit bilang bahwa kita ini untuk mensejahterakan itu. Jadi kalau bicara ada bahasa ini itu banyak Gemari Pajo Rohinawi negeri yang sumber kaya kamu sekarang justru terlihat kepada pejabat-pejabat publik, bukan kepada sumber daya alam masyarakatnya atau apa kan mana malah justru beberapa ini itu malah ini kan store angga uang mereka itu kepada para penegak-penegak hukum ini untuk melindungi uang kekayaan mereka ini. Karena itu berimplikasi pada aspek kan. Makanya sampai sekarang kan makanya persoalan itu pajak sekarang sudah digenjot, bahkan dikerahkan itu TNI turun kan buat tarik pajak dari rakyat. Ini udah kayak masa company kayak gitu. Padahal uangnya sebenarnya dipakai korupsi semua kayak gitu. Makanya persoalannya memang harus dibicarakan sendiri kita yang makanya tadi saya bilang bahwasanya negara kita ini restart bukan mastart. Tapi sudah cenderung itu ada tertinggi kekuasaan kita sekarang. Itu kalau kita lihat faktanya memang seperti begitu. Tapi kan kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa negara kita itu adalah hukum itu panglima tertinggi. Restart bukan restart. Tapi izin Pak Kamil. Tapi Machiavelli kan bilang restart akan kalah dengan mastart. Silakan aja makanya gini ya. Kekuatan hukum akan kalah dengan kekuasaan. Jadi itu yang disampaikan sama Pak. Itu yang terlihat di Indonesia seperti ini. Hotman Paris. Dia mau melibatkan presiden dalam kasus ini.
dengan mengklaim bahwa Ferry ini anak masalah kesayangannya Jadi, presiden kayak gitu. kemunduran Karena dia punya 74 emas, 4 Iya. kilo, jadi dia bilang anak emas lah. Oh, iya, gini. saya menduga ketika dia melakukan konferensi pers itu dia ditelepon sama Teddy itu. Iya. Kamu mundur lah. Iya. Tapi nggak mungkin dia mundur langsung kan? Iya. Dia mencari Sama seperti kasusnya siapa? Manani Makari. Iya. Mundur karena alasan uang. Iya. Ini karena dia mendukung karena memang bukan karena alasan uang, tapi karena gini. Tiba-tiba mundur. Mendapat tekanan. Tapi kan dia mau melibatkan presiden dalam kasus ini. Iya. Padahal presiden sedang mau Bersih-bersih lah. bersih ini kan, bersih. Tapi dia mau melibatkan dalam kasus ini. Bahwa dia anak emasnya apa? Tapi mungkin saya dugaan saya ya. Iya. Paling ditelepon sama Teddy itu malam-malam setelah dia konferensi pers itu. Gini. Akhirnya seolah-olah dia buat sakit mau ke Singapura mau berobat. Iya. Mundur daripada ini. Balik lagi dia sekarang dia mau nulis orang-orang yang di media sosial ini gitu. Harga. dia nyari yang kecil, orang-orang kecil yang bisa. Masyarakat tuh perlu tahu, berhak tahu soal masalah. Oh iya. Berarti iya karena memang tema kita ini memang masyarakat berhak tahu dan memang kita harus tahu karena kita yang unsur yang menjalankan negara ini ya ada rakyat kan ada undang-undang ada negara atau negara ini berdiri kayak gitu. Iya artinya kita juga harus punya peran penting lah. Hari ini tidak perlu ada alasan apalagi kan udah ada konferensi persnya pernyataan dari kejaksaan bahwa strategi mereka untuk tidak menyampaikan ke publik ini cara mereka tidak menyampaikan proses hukum ini ke publik adalah strategi mereka untuk akan menghadapi pada persidangan. Satu sisi mereka memberikan harapan bahwa proses ini akan sampai ke meja persidangan, tetapi satu sisi mereka memberikan harapan juga untuk proses ini tidak jalan karena ditutupi begitu. Artinya dia tidak transparan. Kita juga tidak tahu. Tiba-tiba mungkin sudah diterapkan pasal apa di proses pemeriksaannya seperti apa kayak gitu. Itu diganti. Iya, ataukah diganti tersangkanya kayak gitu kan? Bisa aja. Jadi semua hal ini bisa menjadi asumsi ketika semua dijalankan tidak terbuka kayak gitu. Pak Kabid, mungkin ini kita sudah dan kawan-kawan semua kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin dari pikiran kawan-kawan sendiri, kira-kira dari proses hukum ataupun kasus hukum saudara FA dan kawan-kawan ini sendiri, apakah ada tidak intervensi politik? Saya ingin mendengar dulu dari Pak Kecal. Silakan. Ya, 3 hal yang saya soroti. Pertama mengenai kita udah sepakat bahwasanya ini sudah ditabrakan semua hukum acara yang ada, mekanisme penanganan perkara udah ditabrakan dan dilanggar oleh yang bersangkutan pada perkara dugaan TPPU yang dilakukan oleh Febri Ardiansyah. Saya pikir bahwasanya kalau ditanya pasca ini seperti apa nantinya, saya pikir bahwasanya kalau kita merujuk pada upaya peradilan yang dilakukan, yang mana 2 gugatan sudah masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Potensi ini memang mungkin bisa diterima dan juga bisa ditolak. Kalaupun ditolak, kalaupun memang diterima, ini juga menjadi tidak keuntungan juga buat Febri karena ini akan dikembalikan kepada aparat kepolisian. Otomatis ini jadi kayak ngulang aja. Hanya beda institusi aja. Tapi kalaupun memang ini berlanjut, ya itu nanti analisa masing-masing seperti apa kan. Yang pasti adalah saya pikir kalaupun ini tetap masuk nanti ke meja persidangan, peradilan ini akan berjalan, ya pastinya saya akan mengukur bahwasanya nanti mekanisme acara dalam persidangan ini sebagaimana ketentuan hukum acara. Tapi balik lagi ya dari awal sudah banyak yang ditabrakan bahkan juga tidak berdasar. Jadinya ya kita tinggal lihat. Adapun memang solusi apa yang paling tepat untuk ini bisa berjalan lebih baik di antara yang sudah berjalan. Kalau kita melihat bahwasanya tadi sudah dijelaskan bahwa pengambil alih tugas ini ada di KPK. Kita melihat KPK adalah trigger mechanism yang kalau misalkan didasarkan kewenangannya, kalau diukur supervisi mana yang paling tepat, ya saya rasa KPK. Karena KPK menjadi supervisi yang cukup detail dan mendalam dalam menguak kasus ini. Dari nanti kepemilikan aset, uang dan juga emas. Ya KPK. Dan ini juga menjadi catatan ketika di awal-awal kenapa ini dialihkan ke kejaksaan, bahwa kan ada tema conflict of interest. Nah ini sebenarnya udah menjawab ketika misalkan memang ini diambil tugas oleh KPK. Begitu. Jadi
kalaupun misalkan memang ini nanti berjalan ya saya rasa KPK juga harus turun tangan. Harus turun tangan ya. Berarti KPK harus turun tangan kayak gitu. Betul. Oke, terima kasih Pak Ketua. Ya, mungkin dari kacamata kawan-kawan ini, setelah berjalannya proses hukum sampai hari ini dan akan dilakukan pra peradilan ini, besar harapan publik itu bahwa karena yang menjadi tersangka ini saudara Eva sebagai mantan ex-Jampitsus, bagaimana pertanggungjawaban hukum ini sebagai panglima di negara ini kepada rakyat? Apakah akan runtuh ketika proses hukum ini tidak berjalan berkeadilan dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat? Artinya publik berangan-angan bahwa pasti ada aktor ataupun peran besar di balik ini. Bagaimana menurut Pak Kabin? Apakah kepercayaan publik terhadap hukum ini akan runtuh dan hilang gitu saja setelah kasus ini? Ya, dan kalau saya mungkin jadi ini ya, mau mekanisme hukumnya seperti apa, mau mungkin daripada pihak kuasa hukumnya mau melakukan pra peradilan kemudian dia jadi justice kolaborator ataupun apapun, tapi saya mau sampaikan mungkin kepada kawan-kawan, mungkin kepada publik juga, pokoknya publik harus tahu terkait dengan sumber anggaran itu dari siapa, Uang itu bagaimana uang itu yang paling penting itu. Jadi mau hukum acaranya mungkin dilabrak atau apapun, ya saya mau tahu itu anggaran uang itu dari mana, ya. baru itu bagaimana. Jadi karena ini sebenarnya kan hanya bagaimana orang bicara hanya kasus kecil ini bisa terbongkar, ini siapa aliran anggarannya dari mana, ini dari mana, itu harus terbongkar. Makanya saya mau menyampaikan kepada publik harusnya memantau terus. Pokoknya pihak kuasa hukumnya melakukan pra peradilan atau apa, kemudian nanti Febri jadi justice kolaborator kah, kemudian dia jadikan saksi atau apa. Bahkan sama seperti kasusnya si Andre Yunus. Setelah dilimpahkan ditahan dulu lama ini karena mereka dari kejaksaan sendiri sebagai ini itu mereka membangun membangun skenario ini. Siapa yang mau dijadikan tersangka, siapa yang ini, uang yang sebenarnya milik abang ini, tapi kemudian dialihkan ke dia. Mencari motif lain. Makanya kan bilang di TV nasional itu sekarang itu sedikit sekali yang memang menyampaikan ini. Makanya memang kita melalui ruang-ruang masyarakat harus tahu ini, masyarakat berhak tahu ini. Perlu kita tahu juga terkait dengan kasus ini. Jadi kita mungkin harus menyampaikan pernyataan-pernyataan lebih ke provokatif atau mengajak masyarakat untuk kawal kasus ini. Seperti apa nanti sampai kemana atau apa itu kita perlu tahu karena ini sangat ini bagaimana lembaga-lembaga penegak hukum, tapi justru di sanalah sarang-sarang pencucian uang ini itu terjadi di sana. Jadi masyarakat harus memang benar tahu itu di situ. Kita harus memang kawal itu kasus ini dari awal sampai terakhirnya bagaimana, kita harus mengajak kawan-kawan lah. Mungkin itu aja. Dari kacamata Pak Kecap sendiri, dari pandangan Pak Kecap, apakah dari proses hukum yang sudah ada ini sampai nanti dia berjalan, entah itu pra peradilan ataukah sampai pada sidang pelimpahan berkas dari kejaksaan untuk dinaikkan ke meja persidangan, kira-kira besar kemungkinan tidak ada intervensi ataupun ada skenario lain lah di balik proses hukum ini untuk mengaburkan ataukah menghilangkan ataukah memberikan keadilan yang sebenarnya misalnya telah terjadi kesalahan dalam penerapan proses sesuai dengan kitab undang-undang acara pidana kayak gitu. Jadi apakah ada skenario lain ataukah kemungkinan lain yang terjadi? Ya, sama seperti teman-teman tadi yang menyampaikan, pastinya ada skenario yang lagi diatur. Ini kan para petinggi-petinggi ini seperti mengalahkan sutradara. Mengalahkan sutradara. Konsepnya dia punya, sebelum tertangkap dia harus punya pemikiran-pemikiran yang harus cepat. Bagaimana yang kayak tadi Pak Saifung bilang, kenapa dia tidak memakai rompi, tidak memakai borgol? Itu kan hanya omongan-omongan aneh yang dia bilang ini sudah malam. Kan pasti rompi dan borgol itu kan pasti udah di tangan atau di mobil. Itu tinggal pakai saja. Tapi kan ya yang tadi dibilang Hotman Paris lah, anak emas karena dia punya 74 kilo. Itu yang dibilang. Ya jadi kekuatan publik yang harus kita kawal terus ini ya sama publik, karena orang-orang yang atas ini kan kontrak hanya 5 tahun. Sebenarnya yang warga dan masyarakat Indonesia ini adalah bosnya. Seperti presiden itu hanya pegawai, hanya 5 tahun. Kita kok yang gaji mereka semua
Itu yang harus saya sampaikan. Sekarang kita gaji dia mereka ya mereka mengatur Indonesia ini dengan baik. Iya. Ya kan? Tapi adalah celaka-celaka seperti Jampitsus ini kan. Iya. Itu sangat bahaya. Jadi saya bilang ini pasti ada skenario yang harus dimainkan oleh mereka. Jadi mungkin Febri ini tidak mungkin ditetapkan jadi tersangka atau ditangkap, karena kalau dia ditangkap dia pasti pukul atas, pukul bawah, pukul kanan kiri. Iya. Ini Semua bisa berpotensi. Nah, gitu. makanya ini makanya kalau saya bilang, saya meminta gitu kepada Pak Presiden Prabowo, karena dia sudah kaya sedari dahulu sebelum dia jadi presiden, dan dia bersih-bersih korupsi ini kan. Nah, mungkin Pak Presiden lah yang bisa mengetok palu ini untuk dialihkan ke KPK dan harus ditangkap ex-Jampitsus ini. Iya. Itu saja. Karena kalau dia sudah tertangkap, itulah betul bersih-bersih yang Titik awal bersih-bersih itu, karena di sini titiknya itu ditangkap dia, dan Febri nggak mungkin dia mau sendirian saja di dalam. Mungkin dia pukul, mungkin nanti ada yang lain petinggi itu pasti Staffnya atau supirnya kah atau siapa lagi yang terlibat. Nah, itu saja Pak. Abang, maaf Bung, ini nyambung dari kawan disampaikan oleh sahabat Cabin ini. Dia udah keluar, bahkan seharusnya kan Rompi itu kan harus ada Itu. di batas dalam konferensi pers. Iya. Bahkan lebih ininya lagi untuk masyarakat bisa tahu itu, selesai itu dia keluar bahwasannya dia mengatakan bahwasannya ini kriminalisasi. Bayangin dari tahun ke tahun siapapun ininya tuh orang bilang ke kriminalisasi. Mau pejabat publik yang terkena kasus korupsi, mantan ex-menteri kah, wamen kah, atau apa, selalu bilang kriminalisasi. Saya mau sampaikan bahwa ini gini, bahwa ini soal nasionalisme nih. Nasionalisme itu menjadi tempat pelarian terakhir bagi para bajingan-bajingan di dalam tanah hukum, pejabat politik atau apa itu. Nasionalisme hanya jadikan tempat pelarian terakhir aja para bajingan-bajingan seperti ini. Makanya memang harus kita usut kasus begini. Dan seperti ini untuk sedikit saya. Jadi jangan sampai 98 ini terjadi. Ini ada gelombang-gelombang yang sudah dimainkan tuh ada. Jadi sebenarnya Pak Prabowo yang dibilang dia bersih-bersih itu bagus. Tapi kan yang lagi terceleh atau yang merusak itu kan yang bawahnya presiden ini. Itu. Jadi presiden ini visinya bagus. Betul. Dan visioner, tapi orang yang menjalankan visinya ini yang tidak bagus. Bukti termasuk kepala BGN yang pertama kecil juga. Gitu. Jadi memang harus bersih-bersih dari dalam ya. Jadi memang pembukanya itu karena kepala BGN yang pertama ditangkap, mungkin pihak sebelah tidak menyukainya, dia buka ini barang. Jadi saling balas membalas lah gitu. Karena memang harus balas lah mereka yang kartu khasnya kayak gitu. Tapi tidak apa-apa karena memang menurut Bang Saud Situmorang, mantan ketua KPK, dia sampaikan sendiri bahwa ini Febri memberikan challenge kepada lembaga penegak hukum ini sendiri. Artinya kan dia memberikan semacam permainan baru dan memberikan case yang baru kepada mereka kayak gitu. Tapi memang kesalahannya ada di soal prosesnya itu, soal penerapan mulai dari penyitaan barang bukti, penetapan tersangka. Sampai saat ini kan memang ada beberapa proses yang cacat. Jadi Pak Khalid mungkin terakhir tadi disampaikan bahwa ini bisa menjadi bisa menjadi sasaran empuk ataupun bisa menjadi pesta yang begitu meriah ketika hari ini Febri tetap dengan posisinya sebagai tersangka, lalu kita takutnya ini ada buku nyanyian baru kayak gitu. Dari pikiran Pak Khalid sendiri, sebenarnya apa sih tantangan yang paling mendasar dari untuk memastikan proses ini dia berjalan secara independen, profesional dan bebas dari intervensi. Apalagi kan barang buktinya banyak, lalu kemudian Febri ini memegang jabatan yang strategis waktu itu di Kejaksaan sebagai jaksa muda pidana khusus. Pasti dia tahu kartu aslinya pemain-pemain di bawah dan di atas semua. Dia penghubung. Kira-kira apakah ada intervensi atau bagaimana cara untuk tetap independen dan profesional tanpa ada intervensi? Ya, publik tentunya menunggu penegakan hukum terhadap Eko secara profesional, independen dan tanpa konflik kepentingan. Namun yang sudah berjalan ini kan kita sangat
miris karena kita lihat kekuasaan masih mendeterminasi hukum. Ya. Faktor-faktor politik menjadi penentu bagaimana proses hukum itu berjalan. Maka sudah ditunggu, kita dari GMKI lah bilang mau seperti apa sebagai bagian daripada masyarakat, bangsa dan negara di Indonesia ini. Saudara-saudara, sebagai penutup saya mau mengatakan begini, Indonesia itu kan negara hukum. Negara hukum itu diuji ketika sejauh mana berani mengadili mereka-mereka yang pernah menduduki jabatan di kekuasaan dalam memberantas penegakan hukum, khususnya dalam konteks yang sementara kita bahas adalah masalah yang menimpa ex-Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pak Febri Adriansyah. Kita menunggu sejauh mana proses ini dijalankan secara terbuka, secara profesional untuk keadilan bagi penegakan hukum di bangsa ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Kabid. Para penonton dan kawan-kawan GMKI semua, demikian pembahasan dan diskusi-diskusi kita di siang hari ini terkait dengan topik pembahasan publik berhak tahu. Artinya publik berhak tahu ini bukan berakhir di atas meja ini aja, tapi tetap sampai pada kepastian hukum itu dia ada. Artinya sampai pada proses persidangan, pemeriksaan, titik terakhir daripada proses hukum. Jadi kita meyakini sebagai hukum itu sebagai panglima tertinggi di bangsa ini. Artinya tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tetap proses hukum ini berjalan, tetapi masyarakat juga tetap mengawal. Artinya tetap kita berkembang dan mengawal narasi-narasi kita di media sosial, di ruang-ruang publik, dan sesama kita. Kita tetap berpartisipasi untuk mengawal kasus ini, karena masyarakat juga bagian daripada negara ini. Kita semua bagian orang-orang yang terus merindukan untuk negara ini menghadirkan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin demikian pertemuan kita dalam pembahasan dan diskusi bicara setengah kamar. Semoga diskusi ini dan perbincangan kita di siang hari ini, di saat ini, bisa memberikan edukasi, bisa membakar semangat, memati kita untuk tetap membangun nilai kritis, membangun nalar kritis kita untuk mengawal proses di negara ini, proses berdemokrasi, proses pemerintahan, dan proses penegakan hukum di bangsa ini. Ruang kecil, ide besar, perubahan nyata. Sampai jumpa kembali. Terima kasih kawan-kawan. Baik, mereka.